dari hadis ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan bacaannya, meninggalkan upaya untuk memahaminya. Kata Rasulullah SAW menceritakan dalam beberapa deretan hadis yang begitu panjang, di antara potongan hadis tersebut mengisahkan Rasulullah SAW pernah dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya dosa berdusta, dosa berzina. Kemudian di antaranya adalah dosa meninggalkan bacaan Al-Qur'an dan meninggalkan upaya untuk memahami Al-Qur'an yang dia baca. Hadis tersebut atau potongan hadis tersebut adalah ketika Rasulullah SAW didatangi dua malaikat. Dua malaikat ini mendatangi Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah SAW diajak untuk keliling-keliling melihat beberapa jenis macam azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disediakan azab tersebut. Dilihat oleh Rasulullah SAW, lalu di antara yang ditemukan oleh Rasulullah SAW ada dua orang. Satu orang di antara dua ini adalah dalam keadaan berbaring, tiduran, berbaring. Yang satunya lagi dalam keadaan berdiri. Namun yang mengejutkan, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW ini adalah orang yang berdiri ini mengangkat batu yang begitu besar. Batu dia angkat begitu besar, yahwi, dan berkeinginan untuk menjatuhkan batu itu di kepala orang yang berbaring ini. Lalu ternyata Rasulullah SAW terus memperhatikannya. Ternyata itu bukan hanya sekedar berkeinginan, akan tetapi laki-laki yang berdiri ini sudah menghancurkan kepala orang yang berbaring tadi berulang kalinya. Lalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Diperhatikan dan terus diperhatikan, dan pemandangan itu adalah sesuatu yang menakutkan pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya dilihat oleh Rasulullah SAW dengan beraninya. Rasulullah SAW melihat laki-laki yang sedang berdiri mengangkat batu yang begitu besar, dihempaskan batu besar tersebut di kepala orang yang berbaring ini. Sehingga dalam hadis tersebut diceritakan kepalanya hancur. Kemudian batu yang dilemparkan tadi berguling-guling, lalu laki-laki yang berdiri ini mengambil lagi batu itu, mengikuti kemana batu itu lari, diambil lagi. Ketika diambil, kemudian dia angkat kembali untuk dia lemparkan kepada laki-laki yang sedang berbaring ini. Dan ketika hancur kepalanya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Kemudian terus itu yang dilakukan oleh dua orang ini. Lalu dua malaikat yang membawa Rasulullah SAW ini memerintahkan Rasulullah SAW, intolik, wahai Rasul, ayo kita pergi, kita cari tempat yang lain. Ayo kita pergi, berangkat. Kata dua malaikat ini. Lalu Rasulullah intolaktu, kemudian aku pun pergi meninggalkan dua laki-laki yang aku saksikan azabnya yang begitu pedih. Lalu Rasulullah memberanikan diri untuk bertanya, "Ma hadani rajulani yu'adzaban?" Kenapa dua orang laki-laki ini? Kenapa salah satu di antaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertanya Rasulullah kepada salah satu dari dua malaikat yang mendampingi Rasulullah. Kata para ulama, salah satu dari dua malaikat tersebut adalah Jibril. Yang satunya lagi adalah malaikat yang menemani dua sosok laki-laki yang mulia ini, yaitu Rasulullah dan Jibril alaihissalam. Kata Jibril menjawab, wahai Muhammad, tahukah engkau kenapa salah satu di antaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilemparkan batu yang begitu besar di kepala orang tersebut? Kata Jibril menjawab, orang tersebut adalah ta'allamal Qur'an. Orang tersebut belajar Al-Qur'an. Dia tahu tentang cara baca Al-Qur'an. Namun fayarfuduhu, lalu dia enggan untuk membacanya, enggan untuk memahaminya. Dia meninggalkan Al-Qur'an dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Dia tidak pernah membacanya. Inilah sebabnya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Kemudian kata Jibril menjawab, sekaligus dia meninggalkan salat yang 5 waktu. Jadi azab ini karena dua dosa besar yang dia lakukan. Yang pertama, dia meninggalkan Al-Qur'an setelah dia pelajari.
Yang kedua, dia meninggalkan salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih yang dilihatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.